Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Mesyarilatika Ventani Putri dari kelas 1B Prodi Promosi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Latar belakang pentingnya bahasa Indonesia. Jauh sebelum Belanda menjajah Indonesia, orang Indonesia telah menggunakan bahasa Indonesia. Namun, beberapa orang tidak mengikuti aturan yang tepat. Beberapa orang menggunakan bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan ejaan dan tidak sesuai dengan KBBI. Oleh karena itu, memahami ragam bahasa sangat penting untuk mempelajari bahasa Indonesia secara menyeluruh, sehingga dapat menerapkannya dengan benar. Untuk memastikan jati diri kita sebagai orang Indonesia tidak akan hilang, semua warga Indonesia harus belajar bahasa Indonesia. Tujuan penulisan analisis yang pertama, mengetahui bagaimana sejarah bahasa Indonesia. Yang kedua, mengetahui kedudukan bahasa Indonesia. Yang ketiga, mengetahui apa saja fungsi bahasa Indonesia. Peran bahasa Melayu sebagai akar. Bahasa Melayu dulunya sebagai bahasa penghubung di hampir seluruh Asia Tenggara, menjadi tempat bahasa Indonesia berkembang. Keahlian pelayar dan pedagang Austronesia memungkinkan penyebaran bahasa. Sejumlah prasasti Melayu kuno ditemukan di pesisir tenggara Pulau Sumatera di wilayah Kerajaan Sriwijaya. Ini adalah bukti bahasa Indonesia dari Melayu. Istilah Melayu mengacu pada Kerajaan Melayu di Pulau Sumatera. Selanjutnya, orang Melayu bermigrasi ke Semenanjung Malaka dan Kerajaan Islam berkembang. Ini menunjukkan bahwa bahasa Melayu menyebar ke banyak tempat strategis. Momen penting Sumpah Pemuda 1928, peresmian pada 1945. Bahasa Indonesia diresmikan pada saat peristiwa Sumpah Pemuda 8 Oktober 1928. Sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia, bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa negara dan digunakan hingga saat ini. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting seperti pada Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami Putra dan Putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia." Ini berarti bahasa Indonesia mempunyai kedudukan sebagai bahasa nasional yang kedudukannya di atas bahasa-bahasa daerah. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sebagai bahasa nasional tidak mengikat penggunaannya untuk sesuai kaidah dasar. Bahasa Indonesia bisa digunakan secara non-resmi. Selain itu disebut juga bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa resmi. Dengan begitu, bahasa Indonesia yang telah digunakan harus sesuai kaidah bahasa, tertib, cermat, dan masuk akal, di mana bahasa Indonesia harus baku dan lengkap. Tingkat kebakuan diukur dengan aturan kebahasaan serta logika penggunaannya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara, UU, dan konstitusi. Dasar hukum yang menyatakan bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan bahasa resmi adalah UUD 1945 yang mengatur tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Bab tersebut memuat pasal 36 yang menyatakan bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Perannya dalam sistem pendidikan dan pemerintahan. Sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia telah berhasil mempersatukan masyarakat Indonesia yang terdiri dari ratusan suku, budaya, dan bahasa daerah. Bahasa Indonesia menjadi prioritas dalam pendidikan karena berperan penting dalam membentuk identitas nasional, komunikasi, dan mengembangkan kemampuan berbahasa. Mengatasi tantangan dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam pendidikan memerlukan upaya bersama dari pemerintah dan masyarakat, termasuk inovasi metode pembelajaran dan integrasi teknologi informasi dan komunikasi. Dengan strategi yang tepat, bahasa Indonesia dapat memainkan peran penting dalam pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masa kini. Fungsi komunikasi, adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa nasional, maka bahasa tidak akan menghambat komunikasi antar daerah dan antar budaya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional merupakan bahasa yang dinamis, seiring dengan kemajuan masyarakat sebagai dampak pembangunan nasional. Fungsi pemersatu bangsa. Sebagai alat perekat nasionalis, warga Indonesia untuk selalu setia kepada NKRI. Dengan melihat luasnya Indonesia, tidak
heran Indonesia memiliki keberagaman suku dan budaya, serta memiliki keberagaman bahasa. Dengan keberagaman tersebut diperlukan bahasa pemersatu bangsa yang bisa membuat seluruh warga negara di wilayah Indonesia dapat menerima satu sama lain. Fungsi identitas nasional. Bahasa Indonesia mempunyai nilai sosial, budaya luar bangsa. Adanya nilai tersebut mencerminkan bahasa Indonesia yang menggambarkan ciri khas dan karakter bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita harus menjaganya, jangan sampai ciri khas kepribadian kita tidak tercermin dalamnya dan diperlunya dibina rasa kebangsaan terhadap pemakaian bahasa Indonesia, serta mempertahankannya bahasa Indonesia sebagai lambang kebangsaan nasional. Fungsi pengembangan ilmu dan budaya. Lewat bahasa Indonesia, kita dapat mengembangkan kebudayaan nasional sehingga memiliki ciri-ciri maupun identitas yang unik dari kebudayaan daerah. Sebagai tambahan, bahasa Indonesia juga dapat menjadi instrumen untuk menyatakan nilai-nilai sosial budaya. Pandangan mahasiswa tentang penggunaan bahasa Indonesia saat ini. Apakah bahasa Indonesia sudah berfungsi optimal di masyarakat? Di era ini, bangsa Indonesia banyak dicampur dengan bahasa asing. Bahasa Indonesia belum cukup optimal berfungsi di masyarakat. Bahasa yang digunakan lebih singkat, mudah diucapkan, tetapi mempunyai makna dan arti yang berbeda, sehingga sulit mengutarakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Tantangan dan solusi menjaga kedudukan bahasa Indonesia di era global seperti pengaruh bahasa asing atau media sosial. Pengaruh bahasa asing menyebabkan penurunan penggunaan bahasa Indonesia, terutama di media sosial. Solusinya yaitu penguatan edukasi bahasa Indonesia dengan metode inovatif dan menarik. Oleh karenanya diperlukan keterampilan setiap warga negara Indonesia dalam menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah kebahasaan atau EYD. Saran pelestarian dan penguatan fungsi bahasa. Melakukan edukasi yang memberikan pemahaman tentang bahasa Indonesia, misalnya peningkatan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia dengan praktik berbicara, menulis, dan membaca. Penggunaan sumber daya pendidikan juga menjunjung kegiatan tersebut, misal penyediaan buku dan teknologi pembelajaran yang modern. Dengan memperhatikan beberapa pertimbangan tadi, kita dapat meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia. Kesimpulannya, bahasa Melayu menjadi bahasa penghubung antar daerah di Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sangat penting seperti pada Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ini berarti bahasa Indonesia mempunyai kedudukan sebagai bahasa nasional yang kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai identitas nasional, komunikasi, pemersatu bangsa, dan pengembangan ilmu budaya. Bahasa Indonesia telah membuktikan perannya sebagai simbol persatuan dan sarana pembangunan bangsa. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap sejarah, kedudukan, dan fungsinya menjadi tanggung jawab kita bersama dalam merawat keberlangsungan bahasa kita. Kemudian ini ada sumber rujukan yang saya gunakan dalam pembuatan analisis ini. Saya mencantumkan berbagai artikel. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.